Sa'ala telah meminta. Sa'ilun peminta-minta. Da'a da'un. Da'a da'in telah meminta. Telah berdoa. Seseorang yang berdoa. Yang namanya berdoa itu adalah meminta. Siapa? Al-musyrikina ala nafsihi wa qaumihi bi'adzabi waqi. Telah meminta dari golongan orang-orang musyrikin untuk dirinya dan kaumnya. Apa yang dia pinta? Bi'adzabin, terhadap siksaan waqi'in yang akan datang. Ketika Nabi dakwah kan diancam, siapa yang tidak nurut, siapa yang tidak beriman akan mendapatkan siksa dari Allah. Begitu diancam, dia langsung meminta. Maka turunkan adab, misalnya tawanan kituan minas sama, Pak. Apa tuh? Turunkan potongan-potongan langit jika benar engkau itu utusan. Bi'adzabin waqi'in, dengan siksaan yang akan terjadi lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Tegasnya ya yaumal qiyamah. Wa huwa waqi'un bihim yaumal qiyamah. Dan siksaan itu akan terjadi, akan menimpa terhadap mereka pada hari kiamat. Laisa lahu dafin. Laisa lahu, tidak ada baginya. Laisa lahu, tidak ada baginya, yang bagi orang kafir, yang bagi meminta itu. Dafin, yang bisa menolak. Laisa lahu mani'un yamna'uhu. Tidak ada seseorang pun yang bisa menghalang-halangi akan terjadinya kiamat, akan turunnya siksaan. Jadi di mana siksaan itu turun, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Satu contoh, kadang-kadang kita sebagai manusia merasa jadi Tuhan. Benar tuh? Nyanyahoanan. Coba lamun nurut kakolot nama ulah naik motor. Bisi cilaka. Agus dicaram ku kolotna. Ternyata budak namaksa terus cilaka. Tuh. Ya. Asa nunya laisa lahu dafi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya baginya. Bila dia udah ditakdirkan harus celaka. Minallahi dzil ma'arij, yang mana siksaan itu diturunkan dari Allah yang memiliki jalan naik, mi'raj. Ya. Yang memiliki jalan naik, atau dzil ma'arij, yang maha luhur, yang maha agung, dzil uluwi wal zalali. Allah maha luhur dan Allah maha kuasa. Dikatakan dzil ma'arij, yang memiliki jalan taso'adul malaikah, yang biasa naik, jalan naiknya malaikat, tegasnya malaikat Jibril waruhu ilaihi. Jadi bukan hanya malaikat Jibril, tapi sebagian malaikat bisa naik, bisa memakai jalan itu ilaihi, untuk sampai kepada Allah. Piyaumin, di setiap waktu. Karena miqdaru khomsina alpasana, yang mana ukuran jarak jalan tersebut
50.000 tahun, Mbak. Ya, jadi posisi untuk bertemu dengan Allah itu jaraknya 5.000 tahun. Khamsina alfasana 50.000 tahun min sinid dunya. Kalau dihitung dengan waktu hitungan hidup di dunia, ma'arij, jalan tersebut. Bagi orang-orang mukmin, wahwa alal mu'minuna mislu sholati maktubah. Makanya banyak para ulama yang mengatakan mi'rajul as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya orang-orang yang beriman untuk bertemu dengan Allah. Makanya untuk sholat kita harus berhati-hati. Jangan tergesa-gesa, Pak. Kan kebanyakan orang sholat itu terburu-buru. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Satu, sholat itu adalah mi'raj. Bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, tidak tahu manfaat sholat. Nabi berkata, ketika kita sholat, dosa kita disimpan di mana? Di kepala dan di dua pundak. Di mana kita berruku, maka muruluk, ya kan? Dan di mana kita bersujud, kami berguguran, berjatuh. Maka dalam sholat itu kita harus tumakninah. Ketika ruku tumakninah, ketika sujud tumakninah. Jangan tarang belum nempel, kita sudah naik kumaha rek murulukna dosa, keuntungannya. Terus diakhiri, setelah kita mengucapkan salam, jangan dulu pergi, minimal kita baca istighfar. Ya, kenapa kita harus baca istighfar? Kan sholat teges ngebersihkan dosa. Agar connect, Pak. Ketika kita beribadah, malaikat semua malaikat mendoakan kita. Doa malaikat ya, minimal Allah, malaikat meminta kepada Allah agar mengampuni dosa hambanya. Kita beristighfar, malaikat berdoa agar hamba diampuni, connect itu. Sarua pamenta orang jeung pamenta malaikat sama. Insya Allah dikabul heunya kumarek beungharna da. Ya, geus salat urang teh bola istighfar langsung indit wae gitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan as-sholatu bukan ulama, memang ada hadisnya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya atau naiknya orang-orang yang beriman. Miqdaruhu khamsina alfasana. Hakikat. Bagi orang yang kafir, ya kan? Untuk bisa ruhnya misal, ketika orang kafir meninggal, untuk sampai tujuan tempat perkumpulan orang kafir sebelum kiamat, khamsina alfasana. Si ruh sameme datang ke tempat perkumpulan sebelum kiamat, jaraknya itu 550 tahun. Dalam perjalanan dia menuju tempat perkumpulannya, tempat dihimpun ruh-ruh oleh Allah, penuh dengan siksaan. Ya, miqdaruhu khamsina alfasana. Bagi ruh-ruhnya orang-orang kafir.
Bayangkan. Kalau bagi umat Islam, orang yang bermukmin dikatakan tadi mislu sholat maktubah. Jarak pertemuan orang mukmin dengan Allah ibaratkan sholat maktubah. Kenapa dikatakan ibarat sholat maktubah? Terasa cepat, Pak. Cobain. Orang ke sholat zuhur. Kakara gegek diuk di imah tas balik timu sholat. Ujung-ujung kadangnya sholat asar. Dulu. Kenyamaran we sholat. Ya, terasa cepat pergantian waktu dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Maka bagi orang-orang yang beriman untuk bertemu dengan Allah, walaupun dikatakan di sini miqdaru khamsina alfasana, bagi orang yang beriman sama seperti waktu sholat intinya. Ya, selain sholat itu dikatakan mirajul mukminin, dalam hakikatnya nanti pertemuan kita dengan Allah seperti waktu sholat. Sangat cepat. Wallahu a'lam. Shadaqallah.